Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Nah, di dalam video kali ini saya mau sharing ke kalian dua resep mie ayam sekaligus. Ini homemade mie ayam rumahan. Nah, jika kalian penasaran, simak terus videonya hingga selesai ya. Oke, untuk bahan utamanya di sini kita membutuhkan 1 kg daging ayam. Optional, ini saya tambahkan ceker ayam. Nah, kemudian di bagian pahanya ini saya pisahkan antara daging dan tulangnya ya guys. Oke guys, kemudian di sini ada kulit ayam nanti untuk membuat minyak ayamnya ya. Lalu di sini ada minyak wijen. Nah, kalau kalian tidak suka dengan aroma minyak wijen bisa di-skip. Lalu di sini ada minyak bawang putih, untuk resepnya pernah saya sharing ya guys. Oke, untuk bumbu halusnya di sini ada kemiri, kemudian ada ketumbar dan merica. Untuk mericanya ini saya pakai sedikit aja karena ada anak-anak ya. Lalu di sini ada bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang putihnya kira-kira pakai 10 siung sampai 11 siung ya. Dan untuk bawang merahnya kira-kira 6 siung karena ini gede-gede. Kemudian di sini ada kunyit bubuk. Kalau kalian ada yang fresh, pakai yang fresh akan lebih baik ya guys. Oke, untuk aromatiknya di sini ada daun jeruk. Kalian tinggal sobek-sobek aja. Kemudian di sini ada lengkuas, jahe, lalu serai ya guys. Untuk serai, jahe, dan lengkuasnya kalian tinggal digeprek aja. Untuk bahan berikutnya di sini ada daun bawang yang sudah saya potong-potong seperti ini. Untuk ukurannya kira-kira 10 batang atau lebih ya guys. Nah, untuk bumbu halusnya kita tinggal masukkan aja ke blender semuanya atau kalian bisa diulek dengan manual ya. Tinggal masukkan aja semuanya, kemudian kita akan menambahkan sedikit air ataupun minyak goreng ya guys. Lalu kita blender sampai halus ya. Oke guys, setelah halus kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu. Next kita akan didihkan sedikit air, kemudian kita akan rebus terlebih dahulu untuk kulit ayamnya, supaya ketika digoreng nanti kulit ayamnya tidak mudah gosong ya. Lalu kita tinggal masukkan aja ke teflon atau wajan tanpa diberi minyak, karena dengan sendirinya dia akan mengeluarkan minyak yang banyak ya guys. Nah, contohnya seperti ini. Untuk kulit ayamnya ini bisa dimakan ya guys kalau kalian suka. Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu untuk minyak ayamnya. Oke guys, langkah selanjutnya kita akan tuang minyak yang agak banyak. Kemudian kita akan tumis untuk bumbu halusnya hingga harum dan wangi ya guys. Nah, karena saya memakai kunyit bubuk, saya masukkan sekarang ya. Kalau kalian pakai yang fresh, kalian tinggal blender bareng bumbu halus ya guys. Tumis terus hingga setengah matang seperti ini. Setelah setengah matang seperti ini, kita akan masukkan aromatiknya dari serai, lengkuas, jahe, dan juga daun jeruk ya guys. Kemudian tumis lagi hingga benar-benar matang supaya tidak langu ya. Nah, setelah bumbu halusnya udah benar-benar matang, kemudian kita akan masukkan semua daging ayamnya. Lalu kita akan tumis atau oseng-oseng hingga mengeluarkan aroma yang sangat sedap ya guys. Sesekali dilap guys supaya dapurnya tetap bersih dan rapi ya. Setelah kita oseng-oseng beberapa saat dan dagingnya pun udah termasak dengan baik, kemudian kita akan menambahkan secukupnya air ya guys. Setelah itu kita langsung bumbui sekarang, masukkan gula pasir, garam, dan juga kaldu bubuk. Untuk jumlah takarannya kalian tinggal cek rasa terus guys. Setiap memasak itu kita harus koreksi rasa terus ya. Oke, kemudian kita tinggal diaduk-aduk aja seperti ini. Optional ini saya menambahkan gula merah. Kemudian kita tinggal tutup dan masak hingga airnya agak menyusut ya. Nah, ini setelah beberapa saat kemudian saya akan masukkan daun bawangnya sekarang. Setelah itu kita tinggal aduk-aduk aja lalu ditutup kembali dan biarkan mendidih. Nah, ini setelah beberapa saat, kemudian saya akan menambahkan kecap manis secukupnya, aduk-aduk kembali. Oke guys, kalian jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Untuk asin, manis, dan gurih kalian sesuaikan aja menurut selera. Angkat lalu sisihkan ya. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat kuah untuk mie ayamnya. Tinggal didihkan air bersih ditambahkan dengan chicken broth ataupun kaldu ayam, beri sedikit garam dan gula pasir. Jangan lupa kita tambahkan bawang putih dan juga jahe sedikit dan biarkan mendidih ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan bakso ayam ataupun bakso sapi seperti saya ini, biarkan mendidih. Kemudian ditambahkan dengan daun bawang yang udah diiris-iris. Kemudian angkat lalu sisihkan ya.
Nah, untuk bahan sambalnya ini saya pakai yang fresh aja, tinggal cabai diulek ya guys, atau kalian bisa mengukusnya ini tanpa ditambahkan apapunnya. Setelah itu sisihkan. Next, untuk mie-nya ini saya beli yang udah jadi. Kemudian untuk sayurannya ini di sini adanya caisimnya yang seperti ini ya guys, namanya choysam kalau di sini. Setelah itu kita tinggal didihkan air, kemudian rebus sayurannya. Untuk tingkat kematangannya kalian sesuaikan menurut selera, angkat lalu sisihkan. Oke guys, dengan air rebusan sayur tadi kita juga akan merebus mie-nya di sini ya guys. Nah, untuk tingkat kematangannya kalian tinggal sesuaikan aja menurut selera kalian masing-masing. Angkat lalu tiriskan. Untuk penyajiannya kalian tinggal tambahkan minyak bawang, kemudian minyak ayam, lalu minyak wijen bila suka. Kemudian diaduk-aduk. Ini saya nggak menambahkan kecap asin, garam atau apapun karena untuk bumbu mie ayamnya udah asin ya guys menurut saya. Kalau kalian mau bisa ditambahkan. Oke, ini untuk kulit ayamnya ini sebenarnya crunchy banget guys. Kalian bisa dicemilin begini aja atau untuk topping di atas mie ayamnya nanti juga oke banget. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan bumbu mie ayamnya secukupnya. Kemudian tinggal tambahkan sayuran juga secukupnya ya guys. Oke, kemudian kita akan tambahkan ini kecap manis, kemudian saus sambal ataupun saus tomat. Jangan lupa sambalnya ya. Nah, untuk kulit ayamnya ini kita taruh di atasnya ya. Jangan lupa juga untuk menambahkan bakso di atas mie ayamnya supaya mie ayamnya jadi lebih sempurna. Nah, gimana guys? Sangat mudah banget bukan untuk membuat mie ayam di rumah dan bahan-bahannya juga terjangkau, nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko. Apalagi sekarang ini musim dingin, musim hujan, ini sangat cocok banget guys, nggak usah susah-susah untuk beli keluar. Oke, pokoknya kalian wajib banget coba ya guys, tinggal ikutin aja step by stepnya dan resepnya juga udah lengkap saya tuliskan di deskripsi box ya guys. Oke guys, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja mari kita coba. Tinggal diaduk-aduk semua dari mie dan bumbunya. Kalian udah lihat guys, ini enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertamanya tuh langsung lembut banget di mulut. Enak banget, rasanya itu nendang banget, pas banget, asin, manis, gurih. Kemudian ditambahkan sambal yang fresh, itu pokoknya sempurna banget. Jangan lupa dicobain juga baksonya. Kalian udah lihat guys, ini tuh super enak, super nyami. Pokoknya kalian wajib banget coba ya. Ini aku tuh sampai nambah lagi loh guys. Nah, jangan kemana-mana karena masih ada satu resep mie lagi yang wajib kalian coba. Stay terus ya, thank you. Perpaduan rasa yang enak banget dari asin, manis, gurih bisa dijadikan topping mie ataupun nasi ya. Nah guys, assalamualaikum, apa kabar, sehat? Di video kali ini saya mau sharing ke kalian yaitu tutorial cara membuat mie ayam jamur atau nasi ayam jamur. Nah, jika kalian penasaran, simak terus videonya hingga selesai ya. Oke, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 402 gram ini jamur kancing. Kemudian ini saya belah menjadi 2 aja supaya ketika matang nanti jamurnya tidak terlalu mengkerut atau menjadi kecil banget ya. Untuk bahan selanjutnya di sini ada 445 gram daging ayam tanpa tulang, ini bagian paha. Potong-potong kotak, jangan terlalu kecil juga. Setelah itu tinggal dimarinasi atau dibumbui dengan sedikit garam dan merica bubuk ya guys. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya di sini ada 1/4 buah bawang bombay dipotong kotak-kotak, lalu 5 siung bawang putih dicincang halus. Kemudian gunakan daun bawang secukupnya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kita panaskan wajan atau teflon, masukkan jamur tanpa minyak ya guys. Jangan dikasih minyak terlebih dahulu, biarkan dia termasak, terinfuse dan baunya keluar. Nah, karena dia mengeluarkan air, masak terus sampai kering, mengering, sampai browning kecoklatan ya guys. Nah, setelah browning seperti ini tinggal diberi minyak sekarang. Ini masukkan minyak kira-kira 4 sendok makan. Setelah itu tinggal dioseng-oseng atau ditumis lagi sampai aromanya benar-benar keluar. Kemudian tinggal dimasukkan juga ini bawang bombaynya, tumis-tumis kembali hingga browning juga. Setelah bawang bombay dan jamurnya itu udah kecoklatan, sisihkan di pinggir teflon lalu masukkan daging ayamnya. Tumis-tumis hingga berubah warna. Nah, setelah ayamnya berubah warna menjadi putih, kemudian campur semua dan tumis
antara ayam, jamur dengan bawang bombay ya guys. Lalu masukkan bawang putih yang udah dicincang. Tumis-tumis kembali sebentar, setelah itu dibumbui dengan 2 sendok makan saus tiram, untuk mereknya bebas. Kemudian 1 sendok makan kecap hitam dan 1 sendok makan kecap asin. Kalau kalian lebih suka warnanya gelap tinggal ditambahin kecap hitamnya. Lalu masukkan perbumbuan, masukkan gula pasir, garam dan kaldu bubuk, kemudian merica bubuk ya. Setelah itu ditumis-tumis, diaduk-aduk seperti ini hingga merata semuanya terbaluri dengan bumbu. Kemudian tinggal ditambahkan air kira-kira ini 700 ml sampai 800 ml. Setelah itu tinggal diaduk-aduk kembali, tutup kemudian biarkan mendidih ya. Nah guys, ini setelah mendidih kemudian kecilkan api, masak kira-kira 20 menit. Nah setelah 20 menit ini udah bener-bener matang dan bumbunya udah meresap. Nah, di tahap ini kalian tinggal koreksi rasa. Jika kurang asin, kurang manis, kurang gurih, kalian tinggal diatur sendiri menurut selera kalian masing-masing. Nah, setelah itu kita akan buat larutan tepung maizena yang dicampur dengan air. Untuk kekentalannya kalian juga sesuaikan menurut selera. Setelah itu tinggal diaduk-aduk dan dimasak hingga mendidih dan mengental ya guys. Nah, kalau aku suka yang seperti ini guys, banyak kuahnya, gravy-nya ini yang agak-agak kental. Nanti dia kalau dingin dia akan sangat mengental ya. Seperti ini kalau saya udah cukup. Terakhir tinggal dimasukkan aja daun bawang, sisakan untuk taburan ya. Nah opsional ini saya tambahkan minyak wijen kalau kalian suka, kalau nggak suka bisa di skip. Aduk-aduk hingga merata, kemudian angkat lalu sisihkan terlebih dahulu ya. Oke, langkah selanjutnya tinggal rebus sayur kesukaan kalian. Ini saya pakai pak choy chai, kalian bisa pakai choy sam atau pakai baby bok choy atau terserah mau pakai sayur apapun. Kemudian jangan lupa siapkan juga mie kesukaan kalian. Ini saya pakai fresh noodle. Oke guys, langkah selanjutnya tinggal didihkan air secukupnya, jangan terlalu sedikit. Setelah mendidih kemudian beri garam sedikit atau gula pasir ya. Kemudian rebus sayurannya, untuk tingkat kematangannya kalian sesuaikan aja menurut selera. Setelah direbus kemudian angkat lalu sisihkan terlebih dahulu ya. Ini ditiriskan, ditaruh di mangkok atau di piring. Oke, untuk merebus eminya ini saya tambahkan sedikit minyak biar tidak lengket ya untuk eminya. Masukkan 1 dulu eminya. Kemudian rebus, untuk tingkat kematangannya juga kalian sesuaikan aja menurut selera. Mau yang agak kenyal atau mau yang belotong, lembek atau apapun terserah kalian ya. Angkat lalu tiriskan juga. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya untuk cara penyajiannya tinggal tata ini mie kesukaan kalian, tata di mangkok atau di piring. Setelah itu tinggal diberi topping ayam jamurnya yang enak ini guys. Kuahnya itu bagus, cantik banget, shimmer glowing ya guys. Nah jangan lupa untuk diberi topping sesuai selera, untuk banyak sedikitnya kalian sesuaikan aja. Kemudian jangan lupa untuk sayuran rebusnya juga ditaruh di sebelahnya seperti ini. Setelah itu jangan lupa juga untuk diberi minyak bawang ya. Untuk resepnya pernah saya sharing di video saya. Kemudian tinggal ditaburi dengan daun bawang yang udah diiris-iris. Dan pecinta pedas jangan lupa dikasih chili oil atau cabai yang diulek aja. Atau untuk sambal yang direbus juga cocok. Nah gimana guys, sangat mudah banget bukan bikin mie ayam jamur sendiri di rumah. Ini rasanya juga sesuai dengan lidah kita sendiri. Kemudian untuk kebersihannya juga udah terjamin kalau bikin sendiri ya. Oke, ini tinggal dimakan, ayo dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan rasanya itu enak banget guys, super combo dari manis, kemudian gurih, asin, ditambahkan dengan sambal. Dan untuk penyegarnya itu ada sayur yang direbus aja, itu menambahkan rasa yang lebih enak, lebih nendang. Dan aroma dari daun bawang, kemudian minyak bawangnya itu nampol pisan. Nah by the way, kalau kalian nggak mau pakai mie, kalian bisa pakai nasi, kemudian diberi topping ayam jamurnya sesuai selera yang banyak ya guys, biar tambah enak, tambah nendang. Ini tuh cocok banget buat anak-anak juga ya. Ini anak-anakku suka banget kalau dibikinin nasi ini ataupun mie dengan topping ayam jamur. Jangan lupa juga minyak bawangnya ya. Oke guys, pokoknya kalian wajib banget coba resep ini ya. By the way, ini bisa dijadikan untuk rice bowl, untuk ide jualan juga bisa banget.
Oke guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you in the next video. Thank you. Wassalamualaikum. Bye-bye.